الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azzakumullah. Salah satu kaidah besar dari kaidah pada agama ini ialah bahwasanya agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan atau menghimbau melainkan sesuatu yang mengandung kemaslahatan murni atau kemaslahatan yang rajihah, kemaslahatan yang lebih mendominasi daripada mafsadatnya. Tidak pula melarang melainkan dari sesuatu yang mafsadatnya murni atau mafsadatnya rajihah, lebih mendominasi. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang agama ini. Segala sesuatu yang mengandung unsur kemanfaatan atau kemaslahatan saja, tidak ada padanya kemudaratan atau mafsadah, pasti diperintahkan dalam Islam, dihimbau dalam Islam, diperbolehkan dalam Islam. Begitu pula sesuatu yang mengandung dua perkara. Padanya ada kemanfaatan, kemaslahatan, namun juga padanya ada unsur mafsadah dan kemudaratan. Apabila lebih besar kemaslahatannya, lebih besar kemanfaatannya, kecil sedikit kemudaratannya, maka juga diperintahkan atau dihimbau atau diperbolehkan. Di sini para fuqaha kita menyatakan jalbul maslahati muqaddamun ala daf'il mafsadah. Mendatangkan kemaslahatan, melaksanakan kemaslahatan dalam bab ini
lebih didahulukan daripada menolak mafsadah. Begitu pula segala sesuatu yang mengandung unsur mafsadat murni, hanya mengandung unsur mafsadah atau kemadharatan, tidak ada padanya sedikit pun kemaslahatan, pasti akan dilarang dalam Islam, dikecam dalam Islam, dikecam pelakunya, diberi ancaman-ancaman, dan diharamkan. Begitu pula sesuatu yang memiliki dua hal padanya. Di sana ada mafsadatnya, ada madharatnya, juga ada maslahatnya, manfaatnya. Namun madharat dan mafsadat lebih besar, lebih mendominasi, sementara sedikit sekali maslahatnya, maka dilarang pula dalam Islam, dikecam dalam Islam. Pada bab ini para fuqaha kita membuat sebuah kaidah, daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Menolak meredam mafsadah dalam bab ini lebih didahulukan daripada mendatangkan sebuah kemaslahatan. Ini kaidah umum, barakallahu fikum, berlaku untuk semua hal. Dari sini pula para ulama kita dan para fuqaha kita jika membuat kaidah-kaidah asal sebagai pegangan umum. Mereka mengatakan al-aslu fil asya' al-muntafa'i biha al-hil wal ibahah hatta ya'tiya dalilun ala hurmatiha. Hukum asal segala sesuatu yang dimanfaatkan atau mengandung unsur kemanfaatan ialah hukumnya halal, hukumnya mubah, sampai ada dalil, ada bukti yang menunjukkan keharamannya. Difahami ya? Juga mereka membuat kaidah asal pula, al-aslu fil asya' al-mudirrah al-mufsidah al-hurmah. Hukum asal segala sesuatu yang mengandung unsur mafsadah atau yang membahayakan, memadaratkan, maka hukum asalnya adalah haram sampai hilang daripadanya mafsadatnya atau madaratnya. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka. Di antara ayat dan hadis yang mereka bawakan ialah Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kalian jangan melemparkan diri kalian dalam kehancuran. Juga Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirara, tidak ada kemadaratan dalam Islam, tidak boleh pula ada hal-hal yang memadaratkan orang lain dalam Islam. Di sana ya azakumullah, ada poin yang lain. Ya, poin berikutnya tentang sesuatu yang memiliki dua fungsi. Ya, sesuatu yang memiliki dua fungsi. Dikatakan mengandung maslahat murni, tidak. Dikatakan mengandung madarat murni, juga tidak. Tetapi dia memiliki memang dua fungsi. Dia hanya sebagai sebuah perangkat, sebagai sebuah wadah, sebagai sebuah sarana atau fasilitas saja. Ketika difungsikan kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mubah, maka dia bisa difungsikan untuk perkara yang mubah. Bisa pula difungsikan untuk perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam,
atau yang mengandung unsur madharah. Dua fungsi. Yang seperti ini barakallahu fikum mengacu dari qawaid yang disebutkan di atas, maka dinyatakan oleh para ulama sesuatu itu yang memiliki dua fungsi tadi apabila dipergunakan untuk perkara kebaikan saja atau hampir semuanya kebaikan, maka diperbolehkan saat itu. Namun apabila dipergunakan untuk perkara-perkara yang mengandung unsur madharah atau mafsadah atau perkara yang diharamkan dalam Islam atau hampir semuanya demikian, maka saat itu dinyatakan hukumnya haram untuk dipergunakan. Ini kaidah umum yang mereka sebutkan ikhwan fillah azakumullah. Daripadanya para ulama bisa menilai dan menghukumi segala sesuatu yang muncul belakangan, ya, yang muncul di akhir zaman, yang sebelum ini belum pernah ada atau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah ada. Di antara contohnya alhamdulillah ialah tentang masalah medsos. Media sosial dengan ragam bentuknya dan perangkatnya. Perangkat yang dengan perangkat tadi kita bisa berselancar di media sosial, smartphone dan semisalnya, HP dan semisalnya, komputer dan semisalnya. Baik. Ini sesuatu yang bisa dikatakan kontemporer. Di zaman dahulu kala belum ada hal-hal yang semacam ini. Baru ada di zaman akhir kita sekarang. Maka dalam menilainya, dalam hukuminya, kita memperhatikan kaidah di atas. Kita mengkaji perangkat ini, kita mengkaji alat ini, sarana ini, kita kaji media ini. Apakah media ini barakallahu fikum mengandung unsur maslahat murni atau mengandung unsur maslahat rajihah atau tidak? Kalau iya, maka dikatakan boleh syar'i. Atau perangkat ini atau media ini mengandung unsur madarat murni atau mayoritasnya mengandung unsur madharah atau mafsadah, maka dikatakan hukumnya haram, tidak boleh. Atau barakallahu fikum memiliki dua fungsi tadi. Bisa difungsikan untuk perkara-perkara kebaikan, bisa pula difungsikan untuk perkara kejelekan. Maka kita mengatakan dia memiliki dua fungsi. Manakala difungsikan untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang syar'i, maka saat itu boleh digunakan. Manakala difungsikan untuk perkara-perkara yang madharah, perkara-perkara yang mafsadah atau diharamkan dalam Islam, kala itu dikatakan dia enggak boleh dipergunakan atau dipakai. Barakallahu fikum. Maka masing-masing kita harus jujur dalam menilai masing-masing media tadi, masing-masing media sosial tadi, dan harus jujur dalam menilai sebuah perangkat yang mengakses itu semuanya. Barakallahu fikum. Ditanyakan kepada ahlinya, barakallahu fikum, tentang bab ini. Nah, macam-macam ya. Media sosial apa sih, Evan? Di antaranya, medsos di antaranya adalah apa di antaranya? Ada WA, ada Telegram, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada macam-macam. Ini semuanya harus betul-betul
didatangkan ahlinya yang mengkaji masing-masingnya dengan qawaid di atas. Baik, sebatas yang sampai kabar kepada saya, yang paling aman ialah WA. Yang kedua Telegram. WA yang paling aman. Barakallahu fikum. Itu pun tergantung penggunaannya. Baik, sekarang medianya, perangkat yang bisa mengakses ini semuanya. Baik, di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, kita sedang dijajah oleh sebuah perangkat yang namanya smartphone atau dikatakan HP. Dengan perkembangan teknologinya. Macam-macam, saya nggak tahu, lupa saya. Dulu ada ini, terus sekarang terakhir Android. Ada lagi yang lain, macam-macam. Itu kan mesinnya tuh, otaknya itu semakin canggih. Ini perangkat juga demikian, dicek. Ini sebuah wadah, sebuah sarana, fasilitas yang dipakai untuk bisa mengakses itu semua tadi. Ketika mengandung unsur madharah murni atau mendominasi, haram dipakai. Ketika mengandung unsur maslahat murni atau mendominasi, maka boleh dipakai. Ketika memiliki dua fungsi, maka difungsikan kepada perkara yang baik menjadi baik atau jelek menjadi jelek. Itu kaidahnya. Secara waqi', secara kenyataan, barakallahu fikum, perangkat-perangkat ini azakumullah memang memiliki dua fungsi. Kalau antum baca tema tausiah kita dikasih judul medsos bagai pedang bermata dua. Bahasanya memang dikarenakan memiliki dua fungsi. Maka khulasanya azakumullah, secara wakilnya kita menyatakan, bagi siapa saja, ini terkait dengan masalah orangnya, penggunanya, bagi siapa saja yang tidak bisa menggunakan perangkat-perangkat ini untuk kebaikan semata atau perkara yang mubah, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk menggunakannya. Baik dia laki-laki ataukah dia wanita, baik dia orang dewasa atau dia adalah anak-anak. Baik, secara wakilnya kita menyatakan perangkat-perangkat yang seperti ini tidak bisa diberikan kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak, dikarenakan secara kenyataan dan secara tajrubah, pengalaman-pengalaman yang ada selama ini, ketika perangkat seperti ini dipegang oleh anak-anak, yang terjadi ialah mayoritasnya madharah dan mafsadat. Sekian banyak akhbar, sekian banyak berita tersampaikan kepada kita semua, kita baca, kita dengar, kita tahu, sekian banyak madharah, sekian banyak mafsadah terjadi ketika dipegang oleh anak-anak. Jangan pegangi anak-anak perangkat ini, dikarenakan mereka tidak bisa menggunakannya untuk perkara-perkara yang bagus. Juga secara wakil, secara tajrubah, perangkat ini apabila dipegang oleh anak-anak kita yang sedang belajar, ya, para pelajar atau para santri di semua jenjang, dari mulai jenjang yang paling kecil sampai jenjang yang paling besar, secara wakil dan secara pengalaman, ini akan sangat mengganggu aktivitas belajar mereka, mengganggu semangatnya. Bahkan secara wakil kita menyatakan bahkan bisa memporak-porandakan semua yang ada.
Yep. Terjadinya berbagai macam kasus-kasus dalam dunia pendidikan secara wakil dan nyata. Di antara asbabnya adalah ini, medsos. Yep. Munculnya berbagai macam masyakil, muskilah pada anak-anak muda, adanya kenakalan remaja, adanya para talibul ilm yang futur, apalagi yang lebih jauh daripada itu. Di antara asbab yang paling besar adalah media ini, perangkat ini. Yep. Itu secara wakil dan tajrubah, baik terkait dengan pendidikan dunia atau apalagi tarbiyah diniyah. Maka kita bisa menyatakan perangkat ini, media ini tidak bisa dipergunakan oleh mereka. Para tulabul ilm. Sehingga sangat ditekankan sekali barakallahu fikum pada pondok pesantren, lembaga pendidikan dan segala macamnya untuk melarang ya anak-anak didiknya, para santri dan segala macamnya memegang dan mengoperasikan perangkat ini. Dikarenakan lebih banyak maudharahnya daripada manfaatnya. Difahami insyaallah. Barakallahu fikum. Sehingga untuk orang-orang yang seperti ini barakallahu fikum, jangan dikasih atau diberi fasilitas atau sarana yang seperti ini. Dan masing-masing kita harus jujur, manakala kita barakallahu fikum ternyata memegang perangkat seperti ini, penggunaannya itu ialah untuk perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, maka jangan dekat-dekat dengan media ini. Dalam rangka untuk kemaslahatan masing-masing kita pribadi dan keselamatan agama kita barakallahu fikum. Dikarenakan secara real pula media ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh agama, oleh musuh-musuh Islam untuk menebarkan pemahaman-pemahaman kufur mereka, pemahaman-pemahaman syirik mereka. Juga dipergunakan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah dari semua jenis dan penyimpangannya. Mereka mengkampanyekan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya melalui media ini. Mereka melemparkan syubhat mereka dengan media ini. Ya, mereka berusaha untuk menarik para pemuda-pemuda Islam, kaum muslimin secara umum dengan media ini. Juga ashabul ma'asi, ashabul fisq wadzunub, orang-orang fasik, orang-orang fajir, ahli maksiat yang tenggelam dalam kemaksiatannya dengan berbagai macam bentuk kemaksiatannya, mereka juga mengkampanyekan ragam kefasikan, ragam kefajiran, ragam kemaksiatan dengan media ini pula. Nah, semuanya menggunakan media ini untuk mengkampanyekan, menyebarkan yang ada pada mereka. Bahkan barakallahu fikum dikasih kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Sangat mudah sekali, sangat gampang sekali untuk mengakses ke arah sana. Barakallahu fikum. Sehingga rawan penyimpangan, rawan kemungkaran di dalamnya. Barakallahu fikum. Sekali lagi masing-masing kita harus jujur di dalamnya. Barakallahu fikum. Sementara bagi pihak-pihak yang memang dia bisa menggunakannya untuk perkara-perkara yang mubah, perkara yang syar'i, maka labas. Bahkan dalam sebagian kesempatan bahkan sangat dianjurkan. Dia bergunakan untuk berkomunikasi dengan keluarganya, dengan familinya, dengan hanitolannya, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Tentunya yang laki-laki dengan laki-laki atau dengan mahramnya, perempuan dengan perempuan atau dengan mahramnya. Ini labas. Apalagi dipergunakan memang untuk
menebarkan Islam, menebarkan sunnah, untuk dakwah ilallah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menerangkan tentang prinsip Islam, akidah Islam, dakwah Islam, akhlak Islam, muamalah Islam, dipergunakan untuk mengcounter rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah kepada orang-orang yang kafir atau kaum musyrikin atau ashabul ahwa'i wal bid'ah atau ashabul fujurul fusuq atau yang semisalnya. Baik, dalam poin-poin yang seperti ini, bahkan para ulama kita di zaman sekarang ini mengatakan harus dipakai, harus diberdayakan dan dihilangkan sisi-sisi yang mengandung unsur madharah padanya atau mafsadah padanya atau keharaman kemungkaran-kemungkaran padanya. Sekali lagi kita harus jujur dalam bab ini. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Di sana ada beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama bagi para pengguna media ini atau perangkat-perangkat ini. Ya, ketika dipastikan penggunaannya untuk perkara yang mubah atau untuk perkara-perkara yang syar'i, perhatikan adab-adab ini. Kalau penggunaannya untuk perkara yang jelek ya dari awal jangan dipegang. Apalagi terkait dengan adabnya. Ketika dipergunakan untuk perkara yang mubah atau untuk perkara yang syar'i, berusaha untuk dihilangkan, ditinggalkan semua yang haram-haram, yang mungkar-mungkar padanya. Di sana ada beberapa adab penting yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah barakallahu fikum terkait dengan perangkatnya. Tayyib, dihindari hal-hal yang mungkar. Semua hal-hal yang mungkar yang muncul daripada perangkat ini kamu hindari. Seperti kalau misalkan perangkat suaranya, dihindari suara-suara musik. Tayyib, yang diharamkan dalam Islam, sehingga menggunakan nada dering yang normal. Termasuk yang difatwakan oleh para ulama, tidak diperbolehkan pada sebuah perangkat untuk menggunakan nada dering berupa ayat Al-Quran atau lafaz hadisnya Rasulullah SAW atau lafaz azan atau lafaz zikir kepada Allah, lafaz yang nada dering yang mengandung unsur lafzul jalalah dan yang semisalnya. Sebab kalau terkait dengan masalah musik hukumnya haram. Kalau terkait dengan ini semua dikatakan ada unsur ihanah, menghinakan, merendahkan Al-Quran atau hadis atau lafzul jalalah atau yang lain-lainnya di situ. Tayyib, juga munculnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa atau gambar-gambar yang diharapkan oleh Islam, semuanya harus dihilangkan. Barakallahu fikum. Sehingga disetting sedemikian rupa supaya aman, tidak ada hal-hal yang mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam terkait dengan perangkatnya. Adab yang kedua barakallahu fikum ialah terkait dengan masalah waktu. Tayyib, iyyaka wa dhaya'al waqti bisababih. Hati-hati kamu dari tindakan membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu dengan sebab perangkat ini. Pentingnya hifdzul waqt, menjaga waktu. Jangan sampai tersia-siakan dengan perangkat ini. Tayyib, secara wakil, kenyataan, secara tajrubah, pengalaman, media ini atau perangkat ini membuat orang-orang yang menggunakannya kecanduan. Betul ya? Membuat orang-orang yang menggunakannya bisa kecanduan. Betul? Begitu megang, bisa dia kemudian memegang alat ini sekian jam. Berjam-jam lamanya. Yang kita bahas terkait dengan bab mubah.
Ini syar'i enggak ada masalah. Perkara-perkara yang mubah bisa berjam-jam lamanya untuk pegang media ini atau perangkat ini. Banyak hal yang lebih afdal, yang lebih anfa, tersia-siakan, terlalaikan karenanya. Itu namanya dhaya'ul waqt. Apalagi itu perkara-perkara yang jelas dilarang dalam Islam. Maka bukan lagi perkara yang mubah dikatakan dhaya'ul waqt, tetapi perkara yang mungkar. Ya benar. Udah megang gitu kan sudah. Megang terus. Barakallahu fikum. Dan antara fenomena yang Allahul Musta'an yang juga ada pada masing-masing kita barangkali susah lepas dari perangkat ini. Betul ya? Di mana-mana dibawa. Mengapa-ngapain dibawa. Dalam semua kondisi dipegang. Gitu ya. Ya benar. Sampai pada tingkatan sedang mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mau sholat dan segala macamnya, tidak bisa lepas. Di mana? Dimasukkan dalam sakunya, dalam kantongnya, segala macamnya. Nah, walaupun dia silent segala macamnya, tetap terbawa sama dia. Nah, ada yang bahkan mungkin gak di silent sama dia lagi. Allahu Akbar sholat, atau bunyi. Gimana? Nah, ini saya juga begitu selesai baru sholat, terkadang belum berzikir, ngelihat perangkatnya dulu. Ada kalanya zikirnya gak khusyuk, dikarenakan ada apa dengan perangkat tadi, apa yang masuk, apa yang datang dan segala macamnya. Ada kalanya katanya sambil berzikir sambil membuka perangkatnya tadi itu. Ininya begini, ini matanya melotot kepada perangkatnya, ini begini. Wallahu a'lam, apakah bisa menggabungkan antara mata yang membaca dengan otak yang berzikir? Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, hati-hati dari dhaya'ul waqt dikarenakan perangkat ini. Ya, dikarenakan perangkat ini. Di antara penyakit kejiwaan yang disoroti oleh ahli kejiwaan, masalah ini. Seseorang yang betul-betul kecanduan perangkat ini seolah-olah tidak bisa lepas daripadanya. Itu sudah dimasukkan dalam kategori penyakit jiwa. Ya, gangguan kejiwaan yang ada pada seseorang ketika dia tidak bisa lepas dari perangkat ini. Wallahul musta'an. Adab yang berikutnya ialah perhatikan hormatul masajid. Nah, sekalian tadi perhatikan kehormatan tempat-tempat ibadah kepada Allah. Perhatikan kehormatan masjid. Perhatikan kehormatan majalisul ilmi. Perhatikan kehormatan majalis al-kiram. Majalis yang sedang diadakan dan orang-orang yang mulia. Majalisul ulama. Majalisnya para duat. Majalisnya orang-orang yang sedang membicarakan perkara yang sangat penting. Baik, jaga kehormatan ini semua. Jangan kamu ganggu, jangan kamu rusak dengan suara HP-mu atau suara smartphone-mu. Baik, ini dimasukkan oleh para ulama. Fenomena yang terjadi di banyak mushola, di banyak masjid. Baik, ketika sedang beribadah kepada Allah, sedang sholat, ada suara-suara bunyi-bunyi seperti itu termasuk ihanah masjid, menghinakan masjid. Termasuk iz'ajul musallin, mengganggu orang yang sedang ibadah sholat. Dia sang pelaku, yang sang pemilik menanggung dosanya. Menanggung dosanya. Allahumma musta'an. Sebagian mereka enggak punya adab. Ngomong banyak orang jahil, enggak punya adab. Yang pertama, nada deringnya. Musik. Enggak tahu lagunya siapa itu. Tidak dia silent. Masih on. Ya masih normal begitu. Baik. Dia pakai untuk sholat. Allahu Akbar lagi sholat atau bunyi.
entah panggilan masuk atau SMS atau WA atau apa begitu. Nah ini bunyinya itu, nada deringnya itu musik dengan waktu yang sangat lama. Enggak dimatikan sama dia. Ya Allahu Akbar, imam lagi sholat, yang terdengar lagunya siapa ini? Lagunya siapa? Lagunya fulan. Ya sudah. Lagi sholat dalam masjid, muncul suara musik ini, lagu ini. Na'udzubillah. Adalah adab, ihanah, iz'aj. Sebagian mereka barakallahu fikum di dalam masjid ada panggilan masuk, langsung dia angkat, dia terima. Ya, bagaimana? Di tengah-tengah banyak orang dalam masjid, bahkan ketika sedang ada majalisul ilmi dan segala macamnya. Ini semuanya adalah enggak punya adab, ihanah, iz'aj. Dosanya ditanggung oleh orang yang melakukannya. Ditanggung oleh sang pemilik perangkat ini. Ini fenomena sudah dipahami baik oleh kebanyakan umat Islam. Memasang tanbih di hampir semua mushola di semua masjid. HP mohon dimatikan. Masjidnya orang awam sekalipun ngerti mereka. HP itu dimatikan. Barakallahu fikum. Maka perhatikan kehormatan masjid dan kehormatan tempat-tempat yang mulia, majalisul ilm, majelisnya para ulama, para masyayikh, para asatidzah, para duat atau orang-orang yang sedang membicarakan perkara-perkara yang sangat penting, hormati. Jangan kamu rusak, kamu ganggu dengan suara HP tadi. Barakallahu fikum. Yang berapa dulu? Adab yang Adab yang keempat, al-hifadz 'alal mal. Adab yang berikutnya ialah harus menjaga harta. Menjaga harta yang kita miliki. Jangan sampai engkau buang-buang, jangan sampai engkau tabdzir atau israf terkait dengan bab ini. Sebagian atau bukan bagian hampir atau rata-rata kebanyakan daripada kaum muslimin apalagi non-muslim, mereka banyak membuang harta percuma untuk perangkat ini. Di antara fenomenanya adalah barakallahu fikum, selalu gonta-ganti perangkat. Gonta-ganti perangkat. Gonta-ganti smartphone-nya, gonta-ganti HP-nya. Barakallahu fikum, muncul HP atau perangkat yang ini terbaru. Gini. Harganya sampai 12 juta. Lebih daripada itu. Kurang daripada itu. Ini kelasnya orang-orang fulus. Atau yang ini harganya 2,5, 3 juta, 2 sekian. Yep, beli dia. Itu kan mahal banget ya. Mahal banget. Baru dipakai dia beberapa saat. Muncul lagi yang baru lagi. Jual, second. Nah gitu ya. Harganya jatuh. Belinya 3 juta, lakunya 2 juta. Hilang 1 juta. Second. Beli lagi yang baru lagi. Nambah lagi duitnya tadi. Untuk dapat yang baru tadi itu. Terus demikian. Ini termasuk israf. Termasuk tabdzir. Yang dikecam dalam Islam. Termasuk idha'atul mal fima la ya'nik. Kalaupun harus memiliki sebuah perangkat karena sebuah hajat yang mubah atau yang syar'i, pilih satu dipakai sampai elek. Nah gitu ya. Jebol, rusak, nggak layak pakai, baru kamu buang, ganti baru yang memang diperlukan. Gonta-ganti perangkat ini hanya semata-mata mengejar yang terbaru. Membuang-buang harta seperti ini termasuk israf, tabdzir, dan termasuk idha'atul mal yang dikecam dalam Islam. Tapi difahami ya? Di antara fenomenanya pula barakallahu fikum ialah terkait dengan pulsanya. Kan harus dikasih
pulsa supaya bisa jalannya. Pulsanya dan segala macamnya itu. Tetapi digunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Kalau di kalangan orang-orang umum sana, mungkin juga sebagian kaum muslimin atau mungkin sebagian kita-kita ini, ya harus banyak dievaluasi dan jujur. Baik, menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan sedikit perkara yang kurang tepat. Yang lagi marak mungkin game. Apa di tengah-tengah masyarakat yang mereka gandrung itu? Saya pernah baca beritanya apa namanya itu. Game itu apa? Legen apa? Kok legen kayak apa? Mobile Legends. Ngerti dia. Hati kan. Ngerti dia. Apa tuh? Nah, namanya paham tuh kadang dari membaca, dari informasi atau pelaku kan gitu ya. Hati-hati. Mobile Legends. Sampai elek. Sudah waktunya habis, semuanya habis. Itu bisa sampai menghabiskan sekian rupiah. Percaya enggak? Ada seorang anak ya yang terkena virus Mobile Legend. Masya Allah. Mobile Legend ini itu sampai harus mengeluarkan puluhan juta orang tuanya. Saya aja kasih tahu. Berita saja ya. Sampai ya namanya orang fulus ya, yang penting anaknya menang, itu sampai tekok jidat baru ngerti. Allahumma musta'an. Itu sampai puluhan juta hanya untuk game. Ada idha'atul mal, ada israf, tabdzir yang jelas diharamkan dalam Islam. Orang umum sih biasa. Yang lebih miris itu bangga. Yang lebih miris bangga. Artinya pecah rekor. Anaknya itu menggunakan ini, perangkat ini untuk game. Tadi Mobile Legend tadi itu sampai puluhan juta rekor. Dalam bab penggunaan pengeluaran tadi itu, rekor dalam masalah Mobile Legend-nya tadi itu. Maka mungkin masuk rekor muri barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ini sangat miris banget. Nauzubillah. Maka perhatikan yang namanya al-mal, al-hifadz 'alal amwal, israf haram, tabdzir haram, idha'atul mal haram. Ya jamnya kok tambah siang. Lanjut. Panjang loh pembahasannya ini. Lanjut. Yang dibahas terkait dengan adab-adabnya. Al-muhim cukup panjang Ikhwan. Perhatikan banyak sisi terkait dengan masalah ini. Yang diantara yang ditanbih oleh para ulama kita ialah waspadai penggunaan HP atau smartphone untuk anak-anak kalian. Di fase awal jangan dikasih. Waqi' dan tajribah menyatakan madarat. Jadi jika mereka tanbih, hati-hati penggunaan HP atau smartphone atau semisal terkait dengan istri-istri kalian. Istri kalian atau anak putri kalian. Baik. Kalau secara waktu dan tajribahnya sangat membahayakan, jangan dikasih. Kalaupun harus dipegangi, harus betul-betul dikontrol. Karena mereka adalah anak putri yang hukumnya harus masturah, tertutup. Dan media ini bisa membuat orang itu walaupun di dalam rumah, dalam kamar, tapi dia bisa terbuka, semua orang bisa mengetahui tentang masalah dia dengan media ini. Hati-hati. Dipahami ya? Anak putri kamu, istri kamu, atau istri-istri kamu kalau kamu punya banyak, perhatikan baik-baik, madarat perangkat ini bagi mereka. Ketika secara waqi'iyah atau secara tajrubahnya sangat membahayakan, jangan dipegangi. Jangan dipegangi. Barakallahu fikum. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa anak-anak putri naudzubillah min dzalik terseret jauh dalam perkara lembah hitam, jauh dalam perkara yang melanggar syariat karena perangkat ini. Rumah tangga hancur karena perangkat ini. Jangan dikira selingkuh loh. Selingkuh jelas. Ini perangkat dipakai untuk selingkuh oleh dia dengan cara ini. Ini perangkat bisa jadi selingkuhan. Paham maksud? Jadi orang ketiga perangkat ini. Tahu enggak?
Kalau dia dengan orang lain selingkuh jelas. Dia selingkuh menyelingkuhi kamu dengan perangkat ini. Tahu maknanya? Gara-gara perangkat ini, semua yang namanya aktivitas dan hal-hal yang terkait dengan rumah tangga berantakan. Dia punya suami baru. Namanya apa? HP. Dia punya suami baru, namanya apa? HP. Ini pun juga begitu terkait dengan kaum laki-laki. Ini bisa jadi selingkuhan dia ini. Dia punya istri baru yang namanya HP. Isi pertamanya HP, isi keduanya yang di rumah itu. Dibalik ya kan? Bukan isi pertamanya di rumah, HP isi kedua. Enggak, isi pertamanya HP ini, smartphone ini, atau media ini, isi keduanya siapa? Yang di rumah. Gara-gara ini, semuanya hancur. Apalagi masing-masing megang. Yang bapaknya megang, mau ngapain? Wah, sibuk. Yang ibunya juga begitu. Anaknya keleleran. Terbengkalai nggak diurus, terbengkalai secara kasih sayang dan segala macamnya, seakan-akan mereka tidak punya orang tua. Sibuk dengan HP-nya, dengan medianya, anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Paham ya? Gara-gara ini pula, yang namanya kaum laki-laki tidak bisa menunaikan hak istrinya dengan maksimal. Gara-gara ini pula, seorang istri tidak bisa menunaikan hak suami dengan maksimal. Allahul musta'an. Ini juga perkara yang sangat diperhatikan barakallahu fikum. Sang suami lagi bikin sesuatu. Dek, pagi-pagi dek, buatkan kopi. Yang biasanya yang zen. Jangan lupa temennya kopi, mendoan. Tidak dengar. Nggak kerungu. Kok nggak ada gerakannya? Dek, kok nggak ada yang nyaut? Dek, kopi panas. Mendoan. Kok nggak ada gerakannya? Ternyata dia lagi sibuk megang perangkatnya atau smartphone-nya atau HP-nya, disumpel telinganya. Pakai apa? Apa namanya? Headset. Masya Allah. Kan semua terus. Udah. Nah, atau mungkin dia lagi dengar murotal mungkin. Itu khususnya begitu. Atau lagi mendengarkan taklim mungkin. Hatta dia mendengarkan murotal. Hatta dia mendengarkan yang namanya taklim, kajian-kajian para asatidz Ahlussunnah. Tapi manakala dipanggil oleh suaminya, dak gak muncul, itu memunculkan reaksi dalam rumah tangga. Itu astagfirullahaladzim. Baru kayak gini dia. Dia ambil headsetnya, dibengoi baru ada apa. No. Iya namanya rumah tangga bisa hancur gara-gara itu. Perkara spiritual bisa membuat kacau rumah tangga. Bahasa ngapa kau bahasa aduh nih Jawa Timur ya Pak. Ngapa katuh lah, saya enggak fasih. Dari tadi dipanggil-panggil, ini buat kopi segala macamnya. Astagfirullahaladzim, gara-gara ini. Oh sudah ribut. Barakallahu. Kalau dia yang masih penting, ya fon. Tadi lagi dengar kajian Ustaz Afif. Aduh, kena lagi dia. Allah Ustaz. Ya paham sih kajian, tapi ya ini kamu ini punya suami. Biasanya kamu jam segini jelas bikinkan kopi kayak biasanya dan mendoan yang khas itu. Ya. Apa. Sik mending mengatakan afwan. Nah, ada yang berani ngomong, sama saja, sampean juga kayak gitu kok. Nyerang kamu, karena kamu pun juga ternyata mengalami yang seperti ini. Dia lagi perlu sama kamu sebagai seorang suami, dipanggil-panggil, nggak ada yang nyautin. Mas, di wong iki rek. Mas, ini penting dia harus panggil dari jauh karena nggak mungkin dekat, mungkin lagi apa gitu ya. Ada hajat, Mas. Di wong iki.
Sudah kan jadi kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tadi sama tadi itu. Disumpel kupingnya menggunakan headset tadi itu. Nah gitu ya. Tidak mendengarkan la suara anaknya, wala suara istrinya, wala yang lain-lainnya. Ada hajat, ada apa. Terbengkalai. Hati-hati. Jadi kalau dibikin adab, waspadai rumah tangga Anda dari perangkat ini. Jangan banyak lagi yang lain. Kalau dibahas panjang, adab terlalu banyak. Atau kalau mau bikin kita mungkin bisa jadi segini. Semua dari pengalaman yang ada, dari wakil yang ada, entah pengalaman pribadi atau orang lain atau yang di luar sana yang mengharuskan kita membuat adab. Yang ini perhatikan, yang ini perhatikan, yang ini perhatikan, yang ini. Semua dalam rangka untuk selamat dari bahaya medsos. Supaya medsos ini bisa kita pergunakan secara bijak untuk perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Wallahul musta'an. Insyaallah kalau ada di antara antum yang bisa mengumpulkan melihat dari fenomena yang ada gitu, dicermati yang luas, dibikin adab-adabnya, adab, ada yang dianjurkan, ada yang diwaspadai, reng-reng pengaman untuk ini semuanya zen. Bagaimana dengan orang yang mengatakan main game itu untuk hiburan? Game apa? Yo, game apa? Yang tadi, Mobile Legend. Saya nggak ngerti ini apa. Masa kepala ini baca-baca kapan? Mobile Legend itu apa? Oh, nyata game. Saya mau tanya, itu game ada gambar makhluk penyawanya? Ada musiknya? Nah, iya. Ngerti dia. Kayak mendalami banget kayaknya. Allah Ustaz, ada musiknya. Jelas haram. Hiburan apa? Ada makhluk bernyawanya. Apa ini? Belum lagi namanya menyanyiakan waktu, melalaikan segala macamnya. Jangan dikira loh. Dulu aja zaman-zaman era dahulu nggak menggunakan perangkat ini, menggunakan perangkat kecil, keyboard dulu aja. Itu aja sudah membuat anak-anak pada lalai semua ya, Pak. Jangan anak-anak yang gede, yang tua, yang laki, yang perempuan itu sudah terlalaikan dengan keyboard yang di era dulu itu. Apalagi yang sekarang ini, Mobile Legend. Masya Allah. Nah, saya pernah baca-baca kok ada seri-serinya gitu ya. Ya, berseri, terus apa lagi gitu. Kayak petualangan apa gitu, saya kurang paham ya. Ini kalau seperti ini bisa membahayakan, akan membuat dia akan terus apa ya? Hasil dari kecanduan dengan ini semua. Allahul musta'an. Nah. Nah, ini juga belum sampaikan ya. Apakah diperbolehkan mengikuti grup medsos bersama orang awam atau perempuannya bukan mahram? Yang gak jarang dari mereka men-share artikel atau pengajian, audio video dari Hizbiyun, men-share, bernyawa, dan yang lain-lainnya. Hukumnya apa ya, Pak? Itu tidak boleh. Ini juga termasuk adab yang ada ketika kita membuat sebuah grup di WA, grup di Telegram. Itu harus ada adab-adab yang terkait dengan grup. Yang pertama, laki-laki semua atau mahram yang ada dalam grup tadi itu. Terkadang keluar, tapi bukan mahram, ipar atau apa bukan mahram. Kalau bikin grup keluarga, laki-laki semua atau perempuan semua. Dipahami? Jangan sampai campur laki perempuannya bukan mahram, fitnah yang sangat besar. Tayyib, yang kedua, kalau misalkan grupnya luas, diseleksi. Dan semuanya bisa masuk. Nah, mungkin antum dengan orang-orang awamun nas yang enggak mengerti ahkam, harus seleksi orang-orangnya. Kalau misalkan grupnya Ahlus Sunnah Salafi tidak bermasalah. Ini penting ikhwannya. Katanya harus ini bermasalah. Jadi kalau malah bikin masalah. Ada admin, ada etika dalam grup.
dan segala macam itu harus ketat. Ketika terkait dengan bab masalah faedah ilmiah, ada yang mengontrol, ada yang mengawasi dari kalangan asatidzah atau yang semisalnya para pemimpin. Yang seperti ini jelas tidak boleh ya. Jangan mengatakan keluarga Ustaz. Iya, tapi antumnya nggak bisa melawan mereka. Sekian banyak ikhwan datang kepada saya mengeluhkan masalah seperti ini. Makanya grup keluarga. Jadi mereka aktif. Yang awam dengan awamnya, yang hizbi dengan hizbinya, masya Allah aktif. Oh, yang awam, misalkan afiliasinya dia kepada A gitu ya, itu share sama dia. Info terkait dengan apa yang dia share di grupnya dia. Yang ini afiliasinya ke hizbiyin, share semua sama dia. Nah, antumnya membaca syubhat kabeh iki. Ini syubhat. Gimana nih? Pusing. Atau mau mengcounter, antum share yang melawan mereka. Yang disalahkan bukan merekanya, kamunya. Oh, ribut di grup keluarga. Solusinya, jangan ikut grup. Kalau demikian keadaannya, jangan ikut grup. Sudah. Simpan nomornya mereka masing-masing, pas komunikasi untuk sekedar ziarah atau satu rahim dengan cara-cara yang mubah, selesai. Wah, apalagi grupnya orang-orang awam, mengerikan ya ikhwan. Lah, harus ada seleksi dalam bab yang seperti ini. Barakallahu fikum. Al-muhim cukup panjang pembahasannya. Yang penting kembali pada masing-masing kita harus bisa jujur dan secara ilmiah hanya menggunakan bab-bab ini dalam perkara-perkara yang mubah saja atau perkara yang syar'i. Jangan sampai masuk pada ranah-ranah yang membahayakan. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.